Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Febriani dari kelas 64 6D31 dengan NIM 642206030. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami yang berjudul Pengaruh Review Online dan Kepercayaan Customer terhadap Keputusan Pembelian Skintific di TikTok Shop. Berikut anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Adristi Gisela Maharani, kedua Nisa Febriani, ketiga ada Febi Arianti, keempat ada Mulyadi Warman. Yang pertama, variabel review online atau X1, yaitu dapat dilihat dari hasil rekapitulasi data kuesioner untuk variabel review online ini merupakan variabel X1 dalam penelitian. Terdapat 35 responden atau sampel yang mengisi kuesioner dengan 4 pernyataan yang mewakili indikator dari persepsi harga. Setiap responden memberikan penilaian dengan skala mulai dari 1 sampai 5. Data ini akan digunakan untuk dianalisis lebih lanjut untuk melihat pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian Skintific di TikTok Shop. Selanjutnya ada variabel kepercayaan customer atau X2, yaitu dapat dilihat hasil rekapitulasi data kuesioner untuk variabel kepercayaan customer ini merupakan variabel X2 dalam penelitian. Terdapat 35 responden atau sampel yang mengisi kuesioner dengan 4 pernyataan yang mewakili indikator dari kepercayaan customer. Setiap responden memberikan penilaian dengan skala mulai dari 1 sampai 5. Data ini nantinya akan digunakan untuk dianalisis lebih lanjut untuk melihat pengaruh kepercayaan customer terhadap keputusan pembelian Skintific di TikTok Shop. Selanjutnya ada variabel keputusan pembelian atau Y, yaitu dapat dilihat hasil rekapitulasi data kuesioner ini merupakan variabel Y dalam penelitian. Terdapat 35 responden atau sampel yang mengisi kuesioner dengan 4 pernyataan yang mewakili indikator dan dari keputusan pembelian. Setiap responden memberikan penilaian dengan skala mulai dari 1 sampai 5. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas merupakan mengukur ketepatan suatu instrumen dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian ini dinyatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya. Metode analisa yang sering digunakan dalam uji validitas yaitu Person Product Moment. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan skor setiap item dengan total skor. Skor total ini jumlahnya dari semua faktor yang berkaitan dengan pengumpulan data dan instrumen penelitian. Dalam uji validitas, item instrumen yang dinyatakan valid jika memiliki nilai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai R dihitung person product moment lebih dari R table pada signifikansi 5% dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai R dihitung person product moment kurang dari nilai R table pada signifikasikan 5% artinya tidak valid. Selanjutnya ada hasil uji review online customer atau X1, yaitu nilai person correlation-nya menunjukkan nilai R 0,751 lebih besar dari R table 0,324. Dari nilai person relation tersebut dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang diajukan di kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya ada hasil uji validitas kepercayaan customer atau X2, yaitu nilai person correlation-nya menunjukkan nilai R itu 0,831 lebih besar dari R table 0,324. Dapat disimpulkan bahwa item ini dinyatakan valid. Yang selanjutnya ada hasil uji validitas keputusan pembelian atau Y, yaitu nilai person correlation-nya menunjukkan nilai 0,881 lebih besar dari 0,324. Dari nilai person relation tersebut dapat disimpulkan bahwa item pernyataan ini dinyatakan valid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang? Reliabilitas berarti dapat dipercaya. Hal ini berarti bahwa dapat memberikan hasil yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada beberapa metode untuk menguji reliabilitas. Yang pertama, metode tes ulang. Yang kedua, formula
formula Flanagan, yang ketiga Cronbach alpha, yang keempat metode formula KR, Richardson 20 dan KR 21. Yang kelima ada metode Anupa-Hoyt. Next. Selanjutnya, metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah metode Cronbach alpha. Dalam uji reliabilitas, instrumen dinyatakan reliable jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai alpha Cronbach lebih besar 0,60, maka instrumen dinyatakan reliable. Yang kedua, jika nilai alpha Cronbach kurang dari 0,60, maka instrumen dinyatakan tidak reliable. Kuesioner X1. Karena nilai Cronbach alpha 0,585 lebih kecil 0,60, maka kuesioner X1 tidak reliable. Yang kedua, di sini ada kuesioner X2, reliability statistik. Karena nilai Cronbach alpha sama dengan 0,602 lebih besar 0,60, maka kuesioner X2 reliable. Yang ketiga, di sini ada kuesioner Y, karena Cronbach alpha sama dengan 0,829 lebih besar 0,60, maka kuesioner Y reliable. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mulyadi. Oke, analisis korelasi ada 4. 1. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lain. 2. Variabel dinyatakan memiliki hubungan jika perubahan suatu variabel diikuti oleh perubahan variabel lainnya. 3. Jika hara perubahannya searah, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif. Jika hara perubahannya berlawanan hara, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan negatif. 4. Jika tidak ada perubahan baik positif maupun negatif, maka tidak ada hubungan variabel. Oke, lanjut. Oke. Analisis koefisien korelasi ada 10. 1. Nilai koefisien bersifat simetris, maka korelasi X sama Y sehingga berlaku persamaan RXY sama dengan RYX. 2. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara minus 0,99 sampai dengan 0,99 dalam kurung minus 0,99 lebih kecil R lebih besar 0,99. 3. Koefisien korelasi hanya menggambarkan hubungan antara variabel tetapi tidak menggunakan kekuatan sebab akibat. 4. Sehingga tidak ada variabel bebas dan terikat, koefisien korelasi hanya digunakan untuk menggambarkan keratan hubungan yang bersifat linier dan tidak mampu yang menggambarkan hubungan yang non-linier. 5. Analisis koefisien korelasi yang paling banyak digunakan adalah metode person product moment. 6. Dasar pemikiran metode ini adalah adanya perubahan antara variabel. 7. Hal ini berarti jika ada perubahan satu variabel maka diikuti perubahan variabel lainnya sehingga akan terlihat adanya korelasi. 8. RXY merupakan koefisien korelasi yang nilainya berkisar minus 0,99 sampai 0,999. 9. Bila koefisien korelasi mendekati 0,99 maka hubungan antara variabel semakin kuat. Tapi jika mendekati 0 maka hubungan antar variabel semakin lemah. 10. Sehingga kadar korelasi dapat dilihat sebagai berikut. Oke, nilai korelasi 0,81 sampai 0,99 itu interpretasinya hubungan sangat tinggi. 0,61 sampai 0,80 itu tinggi. 0,41 sampai 0,60 cukup tinggi. 0,21 sampai 0,40 rendah, 0,01 sampai 0,20 sangat rendah. Oke, kita lanjut. Oke, hasil uji korelasi. Apakah terhadap korelasi positif antara persepsi harga dan impulse buying terhadap guna oleh Solm? Hipotesis HHO tidak dapat hubungan signifikan antara persepsi harga dan influencer marketing terhadap impulsive buying. HA.
terhadap hubungan signifikan antara persepsi harga dan influencer marketing terhadap impulsive buying. Oke, kriteria uji. Jika signifikan kecil 0,01, HO-nya ditolak. Jika signifikan lebih besar 0,01, HH diterima. Oke, hasil analisis koreksi dapat dilihat pada kolom nilai Pearson correlation sebesar 0,507 dan 0,460 menunjukkan nilai R itu lebih besar dari R table 0,324. Dari nilai Pearson correlation tersebut dapat disimpulkan bahwa ada korelasi antara persepsi harga dan influencer marketing terhadap impulse buying, yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Oke, selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya ada uji T parsial. Kriteria dalam melakukan uji T yaitu dengan membandingkan nilai signifikasi apabila signifikansi kurang dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen Ghazali dalam Elazi 2024. Dalam penelitian, uji T digunakan untuk yang pertama menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata. Yang kedua, ada menilai hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, menentukan apakah sebuah variabel bebas memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Penjelasan uji T. Di sini ada pada regresi digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Rumus dasar untuk menghitung nilai T adalah T sama dengan B dibagi sama STD error. Berikut ini adalah perhitungan T untuk masing-masing variabel berdasarkan tabel. Next. Pengaruh review online questionnaire X1. Signifikan pada level 5% karena SIG itu 0,030 kurang dari 0,5. Berdasarkan data tabel uji T dapat diketahui nilai peroleh koefisien sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai SIG kurang dari 0,5 atau T hitung lebih dari label T, maka terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y atau HO ditolak dan ulang. Yang pertama ada jika nilai SIG kurang dari 0,5 atau T hitung lebih dari tabel, maka terdapat mempengaruhi variabel X1 terhadap Y atau H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kedua, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 atau T hitung kurang dari tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y atau H0 diterima dan H1 ditolak. Oke. Di sini ada pengaruh kepercayaan customer X2. Tidak signifikan pada level 5% karena SIG 0,090 lebih besar dari 0,5. Berdasarkan data tabel uji T dapat diketahui nilai peroleh koefisien sebagai berikut. Jika nilai SIG kurang dari 0,5 atau T hitung lebih besar dari tabel T, maka terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y atau H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai SIG 0,5 atau T hitung lebih kurang tabel T, maka tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y atau H0 diterima dan H1 ditolak. Next. Selanjutnya ada uji F, simultan. Uji F adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terhadap pengaruh secara simultan bersama-sama antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dalam analisis regresi linear. Uji ini juga dikenal sebagai uji
signifikasi model regresi secara keseluruhan. Persyaratannya yang pertama ada jika nilai sin kurang dari 0,5 atau f hitung lebih besar f table, maka terdapat mempengaruhi variabel independen X1 dan X2 terhadap variabel dependen Y atau H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kedua, jika nilai sin lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kurang dari F table, maka tidak terdapat mempengaruhi variabel independen X1 dan X2 terhadap variabel dependen Y atau H0 diterima dan H1 ditolak. Next. Di sini ada penjelasan hasil uji F. Berdasarkan data tabel uji F, dengan kriteria di atas diperoleh nilai sin 0,002 lebih besar dari 0,05 dan nilai F dihitung dari 7,591 kurang dari 3,29. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi harga X1 dan influencer marketing X2 secara simultan tidak dapat mempengaruhi positif terhadap impulsive buying. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji simultan uji F itu menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar dari 7,591 dengan tingkat signifikansi 5%, yaitu 0,5, 0,05 untuk menentukan nilai F hitung dengan derajat kebebasan. Dengan perhitungannya itu ada DF1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3, dikurang 1 sama dengan 2. DF2 itu ada N dikurang K, yaitu ada 35 dikurang 3 itu hasilnya 32. F tabelnya itu yang ditemukan itu hasilnya 3,29. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan berikut. Yang pertama itu terdapatnya pengaruh parsial yang positif namun tidak signifikan review online customer terhadap keputusan pembelian Skintific di TikTok online shop sebesar 19%. Dan terdapat pengaruh parsial yang positif namun tidak signifikan kepercayaan customer terhadap keputusan pembelian sebesar 13%. Dan yang ketiga itu terdapat pengaruh simultan yang tidak signifikan, review online dan kepercayaan customer terhadap keputusan pembelian Skintific di TikTok Shop sebesar 32%. Next. Di sini ada saran. Yang pertama, karena review online tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap keputusan pembelian, perusahaan perlu meninjau kembali cara review tersebut disajikan dan diterima oleh konsumen. Strategi yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan kualitas visual dan narasi dari review, serta memberikan insentif kepada konsumen untuk memberikan ulasan yang lebih mendalam dalam relevan. Yang kedua itu mengingat kepercayaan konsumen juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Perusahaan disarankan untuk memperkuat elemen kepercayaan dengan cara membangun komunikasi dua arah yang terbuka, menyediakan jaminan produk, serta memperkuat bukti sosial seperti testimoni dari pengguna nyata dan sertifikasi kualitas produk. Yang ketiga itu ada karena kedua variabel hanya menjelaskan 32% dari keputusan pembelian, maka penting untuk mengevaluasi dan memasukkan faktor lain. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai apa yang benar-benar mempengaruhi keputusan pembelian. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf kalau bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani dari kelas 64 dengan D31 dengan NIM 642206030. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan
uji validitas dengan menggunakan SPSS sebagai berikut. Pertama-tama, klik yang analis, terus yang correlate, terus yang bivariate. Selanjutnya, ini X1 sampai 4-nya diklik, terus dipindahkan ke kanan, lalu diklik OK. Baik, di sini hasil perusahaan correlation-nya 0,751. Selanjutnya kita cek dari tabel R pada responden 35, yaitu hasilnya 0,3246. Kita balik ke data SPS-nya, jumlahnya di sini 0,751. Artinya perhitungan di sini lebih besar daripada di R tabel. Dan X1 dinyatakan hasilnya valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidi Warman, kelas 646D31, yang saya 6422146. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis korelasi. Oke, ini data-datanya ya. Untuk mengetahui analisis korelasi, kita fokus dulu total X1 dulu ya. Caranya untuk klik analis, klik correlate, klik bivariate. Oke, baru kita fokusin dulu total X1 dulu. Masukin total X1 ke variabel, cari total Y-nya dulu ke variabel, baru oke. Oke, ini hasil analisis korelasi person antara variabel total X1 dan total Y. Nilai person correlation adalah sebesar 0,507 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara kedua variabel tersebut. Selain itu, nilai signifikasi adalah 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,01. Maka hubungan ini signifikan secara statistik pada taraf signifikasi 1%. Oke, kita fokus dulu. Kita lanjut total X2. Klik analis, klik correlate, klik bivariate. Di reset dulu itu total X1-nya, di reset. Baru kita fokusnya total X2. Masukin variabel, baru total Y. Masukin variabel, klik OK. Oke, ini hasil analisis korelasi persen antara variabel total X2 dan total Y yang dilakukan menggunakan SPSS. Dapat dilihat bahwa nilai person correlation sebesar 0,460 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara kedua variabel tersebut. Nilai signifikasi adalah 0,005 sehingga hubungan yang ini signifikan secara statistik pada taraf 1%. Oke, begitu saya baik menjelaskan uji korelasinya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.